Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Pada tayangan video kali ini kita membahas kisah Qarun, orang terkaya yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombongnya. Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Dalam surat Luqman ayat 18 tertulis, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong juga dapat menjadi bahaya bagi umat muslim. Orang-orang yang sombong bahkan diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surat yang menceritakan Qarun. Qarun adalah seseorang yang kaya raya. Ia hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa Qarun adalah umat Nabi Musa yang dilimpahkan harta kekayaan. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Qarun disebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Awalnya ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawir yang artinya bercahaya. Qarun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu kala membaca kitab Taurat. Atas permintaan Qarun, Nabi Musa mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan Nabi Musa mendoakannya. Nabi Musa mendoakan karena melihat Qarun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Saking banyaknya harta yang dimiliki olehnya, Qarun bahkan tak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan yang terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Qarun menjadi ingkar dan berkhianat. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Harta kekayaan Qarun lenyap saat ia diperintahkan untuk membayar zakat, namun ditolaknya dengan alasan zakat akan mengurangi hartanya. Kisah Qarun ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. Puncak kesombongan Qarun terjadi saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat manusia. Saking sombongnya, ia bahkan menyebut tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Qarun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Akibat kesombongannya, Qarun tersebut kemudian mendapat azab yang pedih. Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta miliknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya
satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya semua perbuatan akan ada ganjarannya. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Mengutip dari buku Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, di kota Fayum sekitar 60 km dari Cairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairit Qorun, yakni Danau Qorun. Konon di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km. Dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qorun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qorun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qorun. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Allahu a'lam. Demikianlah kisah Qorun, orang terkaya yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala karena sombongnya. Semoga dari adanya konten ini dapat menjadi pelajaran dan menambah wawasan untuk kita semua. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ya ke kerabat-kerabat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat yang tidak mampu menjamu Rasulullah SAW. Sudah kita ketahui bersama bahwa kebencian yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan kepada kegiatannya dalam menyebarkan Islam memaksa Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke sebelah utara Saudi Arabia, Madinah. Sepanjang perjalanan dalam menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat. Abu Ayyub Al-Ansyari memiliki nama asli Khalid bin Zaid Qulaib. Beliau merupakan pemuda berasal dari Madinah yang namanya Maisyur, sebagai salah satu pahlawan pembebas Konstantinopel. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kenalpedia Islam, kali ini kita akan menceritakan tentang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mendapat kepercayaan dari Rasulullah menjadi penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Pertemuan-pertemuannya dengan Rasulullah terjadi saat usia Zaid masih 11 tahun. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuk dirinya. Zaid terkenal sebagai anak yang berani dan bersemangat. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam.